Nah, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan sales promotion. Dalam sales promotion diperlukan adanya suatu langkah-langkah dalam melakukan sales promotion. Langkah-langkah sales promotion menurut Saladin 2006 yaitu yang pertama ada menentukan tujuan sales promotion. Di menentukan tujuan sales promotion ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran untuk mempercepat respon pasar yang ditargetkan. Dan yang kedua adalah tujuan khusus. Yang pertama bagi konsumen atau consumer promotion adalah untuk mendorong konsumen agar lebih banyak menggunakan produk, membeli produk dalam unit yang lebih besar, mencoba merek yang dipromosikan, dan untuk menarik pembeli dari merek pesaing kepada merek yang dipromosikan. Yang kedua bagi pengecer atau trade promotion adalah untuk membujuk pengecer agar menjual produk baru, menimbun lebih banyak persediaan barang, mengingatkan pembeli ketika sedang tidak musim, mengimbangi promosi dari para pesaing, membuat pengecer agar setia pada barang yang dipromosikan, dan memperoleh jalur pengeceran baru. Yang selanjutnya adalah bagi wiraniaga atau sales force promotion adalah untuk mendukung atas produk atau model baru dan mendorong penjualan di musim sepi. Yang kedua adalah menyeleksi alat-alat sales promotion. Dalam mempergunakan alat-alat sales promotion, kita harus memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi, keadaan pesaing, dan efektivitas biaya untuk setiap alat. Secara garis besarnya terdapat 3 macam alat sales promotion, yaitu yang pertama, alat promosi konsumen atau consumer promotion tools mencakup contoh produk, kupon, cashback, kemasan dengan harga potongan, bingkisan, barang iklan khusus, hadiah pelanggan, kontes, imbalan kesetiaan, dan promosi gabungan. Yang kedua adalah alat promosi dagang atau trade promotion tools, mencakup diskon, tunjangan, harga di luar waktu, dan barang gratis. Dan yang terakhir adalah alat promosi bisnis atau business promotion tools, terdiri dari konvensi dan pameran dagang atau kontes penjualan. Nah, mereview sedikit dari pertemuan yang kemarin, saya sudah menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun sales promotion atau melakukan sales promotion. Nah, di sini langkah-langkah tersebut adalah keputusan-keputusan dalam menyusun program sales promotion yang kemarin yang sudah saya jelaskan, yaitu besarnya intensif, syarat-syarat partisipasi, waktu promosi, wahana distribusi untuk promosi, dan the timing of promotion atau waktu promosi. Yang terakhir adalah total anggaran biaya untuk promosi penjualan. Nah, yang keempat adalah melakukan pengujian pendahuluan atas program. Keputusan mengenai tes pengujian pendahuluan sales promotion dapat dilakukan dengan menyusun berbagai peringkat promosi atau dilakukan di daerah tertentu yang luasnya terbatas. Yang kelima adalah melaksanakan dan mengendalikan program. Dalam pelaksanaannya harus memperhitungkan waktu persiapan dan waktu penjualan. Waktu persiapan yaitu dimulai sejak persiapan program sampai saat program diluncurkan. Sedangkan waktu penjualan yaitu mulai menjual barang, dikeluarkan sampai barang tersebut berada di tangan konsumen. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil. Ada beberapa metode untuk mengevaluasi hasil dari sales promotion. Yang pertama, membandingkan penjualan sebelumnya, sewaktu dan sesudah promosi percobaan mengenai berbagai macam hal, misalnya nilai intensif, jangka waktu, dan media distribusinya. Yang kedua adalah percobaan mengenai berbagai macam hal, misalnya nilai intensif, jangka waktu, dan media distribusinya. Poin selanjutnya adalah keputusan pembelian oleh konsumen. Memahami perilaku konsumen tidaklah mudah karena konsumen memutuskan pembelian tertentu yang dapat berbeda setiap hari dan sangat bervariasi dalam usia, pendapatan, tingkah laku, tingkat pendidikan, dan selera. Mengacu pada pendapat Kotler yang dialihbahasa oleh Benjamin Moland 2005, rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk ke kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusannya akan menimbulkan keputusan pembelian tertentu. Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi pada kesadaran pembeli sejak masuknya rangsangan dari luar hingga munculnya keputusan pembelian. Adapun menurut Schiffman dan Canuck 2004,
mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah suatu tindakan dari beberapa pilihan yang ada. Sedangkan pengertian keputusan pembelian konsumen menurut Kotler dan Armstrong 2006 adalah membeli merek yang paling disuka, tetapi dua faktor bisa berbeda antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian konsumen karena merupakan suatu tindakan atas beberapa pilihan yang ada, dan keputusan pembeli tentang merek mana yang hendak dibeli. Niat pembeli konsumen berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, harga, dan manfaat produk. Dilihat dari karakteristiknya, Schiffman dan Kanook 2004, pengambilan keputusan pembelian sebagai salah satu penyelesaian masalah dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, Extend Problem Solving atau EPS. EPS merupakan proses pengambilan keputusan yang mendetail dan membutuhkan ketelitian. Biasanya, produk yang diproses secara luas adalah produk yang dianggap bernilai mahal, penting, dan cenderung dipakai dalam waktu jangka yang panjang, seperti barang elektronik, mobil, rumah, dan perangkat penting lainnya. Yang kedua adalah Limited Problem Solving atau LPS. LPS merupakan pengambilan keputusan yang jauh lebih sederhana daripada EPS dengan tingkat keterlibatan rendah, biasanya menyangkut produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, pasta gigi, mie instan. Tidak jarang pilihan jatuh pada merek yang harganya paling murah, dan biasanya konsumen tidak keberatan mencoba merek baru untuk mendapatkan yang paling sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga adalah Routinized Problem Solving atau RPS. RPS pada pengambilan keputusan ini biasanya konsumen sudah pernah membeli atau dengan kata lain memiliki pengalaman terdahulu dengan produk atau merek yang sama. Oke, di sini ada tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen. Ada 5 proses tahapan yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pembeli. Model ini menekankan bahwa proses pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah pembelian. Setiap konsumen tentu melewati 5 tahap ini untuk setiap pembelian yang mereka buat. Proses pembelian konsumen menurut Kotler dan Armstrong 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya, yaitu masalah akan dorongan kebutuhan yang dihadapi atau yang dibutuhkan. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Yang selanjutnya adalah pencarian informasi. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari memori atau internal dan berdasarkan pengalaman orang lain atau eksternal. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang, waktu yang dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual tidak sama, dikarenakan adanya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian, merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini terjadi kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya, dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut di masa depan. Sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapannya, dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen di masa depan. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, cultural, sosial, personal, dan psikologikal. Yang pertama kita membahas faktor-faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Berikut ini adalah beberapa peranan dari kebudayaan atau culture.
subkebudayaan atau subculture, dan kelas sosial atau social class. Yang pertama adalah kebudayaan atau culture adalah faktor penentuan keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Selanjutnya ada subkebudayaan atau subculture adalah setiap budaya yang mempunyai kelompok-kelompok subbudaya yang lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Yang ketiga adalah kelas sosial atau social culture, adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam urutan yang panjang. Faktor yang kedua adalah faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti keluarga, kelompok, atau status dan peranan sosial. Yang pertama adalah keluarga atau family. Para anggota keluarga dapat memberi pengaruh kuat terhadap perilaku pembelian. Yang kedua adalah kelompok referensi atau referensi group, kelompok yang dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku pembeli. Yang ketiga adalah peranan dan status atau roles and status, kedudukan seseorang dalam memperkenankan atau memperlihatkan kekayaannya. Yang ketiga adalah faktor-faktor pribadi atau personal factor. Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia dan daur hidupnya, pekerjaannya, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang pertama adalah usia dan daur hidupnya atau age and life cycle stage. Orang membeli suatu barang dan jasa yang berubah selama hidupnya. Yang kedua adalah pekerjaan. Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi atau economic situation. Keadaan ekonomi seseorang akan besar pengaruhnya terhadap pilihan produk yang akan dibeli atau dipilih. Yang keempat adalah gaya hidup atau lifestyle. Pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapat atau opini yang bersangkutan. Oke, faktor yang terakhir adalah faktor-faktor psikologis atau psychological factor. Pilihan pemilihan seseorang dipengaruhi lagi oleh 4 faktor psikologis utama seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan dan pendirian. Yang pertama adalah motivasi atau motivation, adalah suatu dorongan yang cukup kuat untuk mendesak dan mengarahkan seseorang agar dapat memenuhi kepuasan terhadap kebutuhan. Yang kedua adalah persepsi, adalah penerimaan atau tanggapan seseorang terhadap suatu situasi. Yang selanjutnya adalah pengetahuan atau learning, adalah penggambaran perubahan perilaku seseorang yang bersumber dari pengalaman yang pernah ia dapatkan. Yang keempat adalah kepercayaan dan sikap atau belief and attitude. Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu, sedangkan sikap adalah penilaian kognitif yang baik atau tidak, perasaan emosional dan kecenderungan berbuat selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Nah, itu tadi lanjutan materi dari minggu lalu, semoga kalian paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai bertemu di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, dan tetap cuci tangan. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.